Find your 트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 추억 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salmananda Ardelia. Saya dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 3 kelas A. Di sini saya akan membahas berkomunikasi dengan siswa. Apa sih itu berkomunikasi dengan siswa? Materi yang akan kita bahas adalah yang pertama pengertian komunikasi, yang kedua itu adalah pola interaksi, yang ketiga adalah proses interaksi, dan yang keempat itu ada macam-macam komunikasi, dan yang kelima tips membangun komunikasi dengan siswa, dan yang keenam kesimpulan. Pengertian dari komunikasi adalah proses penerimaan dan pengiriman pesan. Untuk membuat pesan yang dimaksud tersebut bisa tersampaikan dan dipahami antara komunikator dengan komunikan. Serta pengertian komunikasi dalam pendidikan itu sangat penting. Dalam dunia pendidikan, proses pembelajaran akan lebih efektif jika komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa secara intensif. Yang dimaksud intensif sendiri adalah secara mendalam, emosional, secara kekuatan. Selanjutnya itu adalah pola interaksi. Yang pertama itu adalah pola interaksi berpusat pada guru, yang kedua itu pola interaksi berpusat pada inti, dan yang ketiga pola interaksi berpusat pada siswa. Pola interaksi berpusat pada guru pada pembelajaran yang kegiatannya semata-mata berpusat pada guru. Pada umumnya terjadi proses yang bersifat penyajian atau penyampaian isi materi pembelajaran. Interaksi yang berpusat pada isi atau inti. Dalam proses pembelajaran terdapat kegiatan guru mengajar isi pembelajaran di satu sisi dan siswa mempelajari isi pembelajaran tersebut di sisi lain. Namun, kegiatan tersebut masih berpusat pada isi atau materi pembelajaran. Dan yang ketiga, pola interaksi berpusat pada siswa. Pada pembelajaran yang kegiatannya semata-mata berpusat pada siswa, siswa yang merencanakan sendiri materi pembelajaran, apa yang akan dipelajari, dan melaksanakan proses belajar dalam mempelajari materi pembelajaran tersebut. Yang ketiga itu adalah proses interaksi. Proses interaksi dalam pembelajaran. Interaksi adalah hubungan timbal balik antara pendidik atau guru terhadap peserta didik atau murid dalam suatu sistem pengajaran yang memiliki sifat edukatif. Interaksi belajar mengajar merupakan faktor penting dalam usaha mencapai terwujudnya situasi belajar mengajar yang baik dalam kegiatan pendidik dan pengajaran. Dalam proses edukatif, paling tidak mengandung ciri-ciri antara lain. Yang pertama, ada tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, ada bahan atau pesan yang menjadi isi interaksi. Yang ketiga, ada pengajaran yang aktif mengalami. Dan yang keempat, ada guru yang melaksanakan. Dan yang kelima, ada metode untuk mencapai tujuan. Yang keenam, ada situasi yang memungkinkan proses KPM berjalan dengan baik. Yang keempat, itu ada macam-macam komunikasi. Di sini ada 3 macam komunikasi. Yang pertama, komunikasi sebagai aksi atau satu arah, yaitu guru sebagai pemberi aksi dan siswa sebagai penerima aksi. Yang kedua, komunikasi sebagai interaksi atau dua arah, di mana guru bisa berperan sebagai pemberi aksi atau penerima aksi. Yang ketiga, komunikasi sebagai transaksi atau banyak arah, yaitu komunikasi tidak hanya terjadi antara guru dan siswa, tetapi antara siswa dengan siswa. Yang kelima, tips membangun komunikasi dengan siswa. Yang pertama, menggunakan bahasa yang baik, di mana dalam kegiatan mendidik di sekolah, seorang guru hendaknya menggunakan bahasa dan kosakata yang mudah dipahami oleh siswa-siswinya. Yang kedua, kemampuan dalam menangani konflik.
Guru harus memiliki sifat asertif, yaitu kemampuan dalam menangani konflik yang terjadi di kelas. Yang ketiga, bersikap netral, tidak cenderung menyalahkan siswa dengan mudah. Guru sebaiknya dapat menghindari kata-kata yang terkesan menyalahkan siswa, seperti mengkritik, memberi label, menceramahi langsung di depan kelas, dan sebagainya. Yang keempat, menjadi guru yang baik. Guru sebaiknya tidak hanya memberikan arah saja, tetapi juga mampu menjadi pendengar yang baik. Dan yang keenam, itu ada kesimpulan. Pengertian dari komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan. Dalam membuat pesan, dalam dunia pendidikan, proses pembelajaran akan lebih efektif jika terjadi interaksi antara guru dengan siswa secara intensif. Interaksi belajar-mengajar merupakan faktor penting dalam usaha untuk mewujudkan situasi belajar-mengajar yang baik dalam kegiatan pendidik dan pengajaran.